This is Pop Bella's Futurist Female Podcast. Let's go. Voice of Baceprot. Akhirnya kita berjumpa. Setelah setelah online ya. Iya. IG Live. IG Live kita ketemu langsung. Alhamdulillah dipertemukan. Gimana sejauh ini tinggal di Jakarta? Ya. Menyenangkan. Kalau yang aku rasain sih di Jakarta tuh belajar survive ya. Ya, survive. Okay. Karena kan di Jakarta tuh apa-apa sendiri. Kalau kenapa-napa ditelan sendiri. Oh baik, ya. Lumayan mendewasakan, lihatlah aku sekarang. Terus, tapi ada nggak kayak culture shock yang kalian hadapi ketika pindah ke Jakarta? Berupa apa culture shocknya? Paling itu sih kayak kerasa banget kalau dunia tuh tidak berhenti berputar. Kayak di kampungan kita tahunya ya siang dan malam gitu. Nah kalau di Jakarta ya siang dan malam tidak ada bedanya. Gitu. Tetap semua terang orang, gitu ya. Terang, orang-orang semua melek gitu masih ya. Kalau di kampungan jam 7 malam juga udah sepi gitu. Iya betul. Iya sih. Gue tahu rasanya jam 8 malam di Garut gak ngapa-ngapain udah bingung banget. Iya, apalagi susah sinyal. Iya. Bingung dong. Kayak jam 8 semua sudah tidur. Gue harus ngapain gitu. Kayak bingung. Nah, tapi bagaimana sih kalau kita ngomongin soal band yang kalian sudah dari panggung ke panggung, tapi ternyata dinotis sama musisi luar dan akhirnya nama kalian semakin dikenal banyak orang. Terus dinaungi oleh label, kemudian tour Eropa, itu kan kayak dalam sekejap ya, walaupun memang perjalanannya panjang, tapi kayak menuju dari dinotis sampai ke Eropa tuh nggak berurutan. Cepet gitu loh. Dan kalian tuh kan murid sekolah gitu. Kayak gimana rasanya? Shock pasti. Yeah. Terus gak nyangka juga. Karena sebenarnya kita dulu awal ngeband gak ada niat mimpimu terkenal. Iya. Kayak kita ngeband ya ngeband aja buat senang-senang gitu. Karena karena kita ngerasa ketika ngeband main musik itu kita lepas gitu. Karena gagal jadi aktor ya. Iya. Aktris. Akhirnya jadi musician. Gak kepake buat layar lebar. Jadinya ya tapi sekarang udah mulai terbiasa sih udah. Tapi masih belum terbiasa dengan orang menotis kalian. Itu iya. Kayak gimana tuh? Pasti ada kan yang kayak ketemu di jalan tahu-tahu, kok kenal sama saya gitu. Iya, yang minta foto sih biasa. Aduh. Iya. Minta foto. Rasa rikuhnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Kita lebih ke ini sih sekarang deg-degan gitu kalau kemana-mana. Iya. Jadi kayak kayak berasa ada yang merhatiin terus gitu. Oh gitu. Kehilangan beberapa privacy ya. Ya. Asik. Celebrity. Tapi nggak salah juga sebenarnya kalau kalian terkenal karena lagu-lagu yang kalian usung juga mengenai isu sosial kan gitu. Apalagi yang berkaitan dengan bias-bias yang terjadi lah gitu, yang umum terjadi nggak cuma di Indonesia tapi juga di Asia gitu. Bias terhadap perempuan, peran perempuan, kayak gitu-gitu kan. Nah, ngomongin soal lagu terbaru nih. Not Public Property. Nah, rilisnya kan bertepatan dengan Women's Day kemarin ya. International Women's Day. Itu kan menggambarkan keresahan kalian terhadap salah satu isu sosial, yaitu banyaknya stigma terhadap perempuan. Nah, kalau kalian pulang ke rumah, masih adakah pertanyaan yang stigmatis ditujukan kepada kalian? Ya, seperti biasa ditanya kapan nikah, kayak gitu-gitu. Apalagi udah mau masuk maju 22, 21 gitu. Kayak di sana kan udah usia yang seharusnya nikah gitu, udah lumrah untuk nikah karena angkatan kita sendiri udah habis. Oh gitu. Teman-teman udah pada habis, udah pada nikah, udah pada punya anak. Iya. Terus kayak ditanya kan kita kebetulan juga 2023 habis kontrak gitu. Terus ditanya habis itu mau apa gitu. Ya kita bingung juga gitu kadang jelasinnya karena walaupun dijelasin juga mereka kan belum tentu ngerti gitu. Iya, betul. Jadi ya kita sih lebih ke ya udah jalan aja dulu deh gitu. Oh, jadi pemahamannya 2023 misalnya kontrak habis tuh ya kayak kerja gitu ya. Selesai kontrak pulang gitu kan. Gitu. Oke. Karena mikirnya masih kayak gitu.
Tapi emang kalian pengen pulang? Pulang pasti pengen. Tapi bukan for good. Iya. Tapi bukan untuk menikah dulu. Iya. Pengen pulang. Tapi emang ini akan menjadi rencana kalian jangka panjang nggak? Voice of Baceprot? Belum tahu sih. Jadi sebenarnya kita tuh sesantai itu gitu. Jadi kita mau ngeband ya selama kita mau aja. Kalau kita udah nggak mau, mungkin kalau misal bulan depan kita tiba-tiba nggak mau, kita bisa berhenti. Oke. Gitu. Kontrak selesai dulu ya. Iya sih. Tanggung jawab. Tanggung jawab sih. Jangan caw bela. Nah, kembali lagi ngomongin tentang gender equity gitu. Nah, ada data nih dari Google tentang Towards Gender Equity Online. Ini dilakukan di Indonesia dan 6 negara berkembang lainnya. Nah, mereka ini menemukan banyak hambatan tumpang tindih yang mencegah perempuan untuk sepenuhnya menikmati manfaat yang diciptakan internet sebenarnya. Tapi kalau dari kalian, hal positif apa saja yang kalian dapat dari internet? Apakah untuk mencari sumber inspirasi atau malah kalian mendapatkan edukasi di situ? Keduanya. Okay. Sumber inspirasi pasti, karena kita juga banyak cari tahu tentang yang lagi hype di musik tuh sekarang apa ya gitu. Jadi referensi. Terus untuk misal informasi dan edukasi juga kita dapat sebisa kita juga kan mantau kayak kasus kekerasan dan sebagainya gitu. Terus perkembangan gender equality dan segala macam kita juga mantaunya lewat internet gitu. Terus termasuk di dalamnya kesehatan. Oh iya. Kalau nggak salah Mas Siti udah diganti ya, bukan Mbah Google lagi tapi Dokter Google. Oh iya. Karena apa? Silakan Siti. Sakit apapun tanya Google. Aku tanya Google kenapa sakit. Kenapa sakit? Ternyata akhir bulan. Alias kantongnya kempes, saudara. Gitu. Atau misal kenapa ketika ngaca berasa kurang auranya gitu, ternyata belum gajian ya. Kacanya belum disemprot. Belum beli skincare. Kalau Siti memang ini ya sumber lawak di Voice of Baceprot ya. Emang ya. Sepanjang hidup karena dia ekstrovert ya. Ekstrovert sekali, melampaui. Tapi kalau setiap aku saksikan wawancara-wawancara di YouTube gitu ya, wawancara-wawancara kalian, memang Siti ini all out banget ya. Paling all out ya. Overconfident. Sadar diri. Dia udah mengakui diri. Gak apa-apa. Bagus. Jadi nggak malu-malu, benar-benar. Nah, sekarang gini, ngomongin tadi kita udah ngomongin internet, terus mengenai single terbaru gitu. Nah, kalau ngomongin single terbaru ini kan juga berkaca pada pengalaman pribadi kali ya. Bisa dibilang maksudnya itu kan juga apa yang kalian alami, kemudian kalian menjadikan itu jadi sebuah karya, lagu gitu. Aku tuh pengennya nggak kayak gini gitu. Aku pengennya ada perubahan dalam beberapa hal gitu. Nah, kalau udah disampaikan lewat lagu kan ke seluruh dunia nih nyampe. Tapi kalau untuk ke teman-teman kalian sendiri, apa sih yang pengen kalian sampaikan gitu? Berkaca pada pengalaman hidup kalian. Aku dulu. Maaf. Jadi kalau dari aku pesan buat teman-teman perempuan di seluruh dunia, jangan pernah kehilangan kebanggaan pada diri kita ketika ada orang yang bilang kalau kita tuh belum baik gitu, belum cukup baik. Karena kita sendirilah yang lebih kenal kemampuan diri dan lebih tahu lah kualitas yang ada dalam diri kita. Ngapalinnya semalam. Hebat. Sok mangga Marsha. Kalau dari aku sih yang pasti harus utamakan kebahagiaan diri dulu gitu. Diri sendiri dulu. Terus buat kawan-kawan yang mungkin sekarang udah menikah dan punya anak, kita harus bisa memutus rantai patriarki istilahnya gitu. Kita harus mengajarkan pada anak-anak kita nanti bagaimana berbagi peranan porsi di rumah gitu. Semisal bahwa pekerjaan rumah itu seperti yang Mbak bilang tadi genderless gitu. Terus termasuk pada lingkungan sekitar juga gitu, sekitar dia. Kayak misal di lingkungan tetangga gitu dan segala macamnya untuk karena ya hal itu nggak bisa dirubah dalam 1-2 hari. Itu perlu waktu yang sangat panjang pembiasaan gitu, dan tugas kita untuk memulai dari sekarang gitu. Mantap.
Next, coba bisa nggak? Iya. Tatapannya langsung selamatkan aku gitu. Iya emang. Kok tahu? Apa ya? Ini untuk mau perempuan mau cowok, pokoknya untuk semuanya lah. Harus bisa lebih mencintai dan menghargai diri gitu. Karena mencintai dan menghargai diri itu kan wujud dari rasa syukur yang paling indah gitu, yang sangat indah. Karena dengan itu kita bisa kita bisa mengenali dan menghargai kita bisa jadi bingung tiba-tiba. Karena dengan itu kita bisa lebih mengenali gitu kan, betapa berharganya apapun dan siapapun kita. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan dengan bangga dan juga bahagia. Nah, Berhasil. Yang berat sudah nih ya. Oke, nah lanjut lagi. Itu kan harapan kalian kepada perempuan-perempuan lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian bisa mengubah tata pendidikan gitu atau dari rumah, itu mungkin bisa dimulai dari mana? Ayo ibu. Ayo, Bu. Dari dimulai dari ini yang terdekat sih. Oke. Yang terdekat dan yang paling sederhana dulu harusnya gitu. Semisal kayak di sekolah harus segera diberi pengetahuan tentang batasan-batasan yang harus tahu gitu, semisal seperti batasan bercanda gitu. Kalau sekarang masih di sekolah tuh masih lumrah, bahkan gurunya sendiri gitu yang misal bercanda tentang tubuh perempuan. Seksis ya, bercanda yang seksis gitu. Terus yang itu akhirnya memicu, sebenarnya yang kita nggak tahu itu di sekolah tuh banyak terjadi kekerasan juga. Dan kita pernah mengalaminya sendiri gitu, dan itu terjadi bukan cuma dari perguruan tinggi aja, tapi dari sejak sekolah dasar. Itu kekerasan maksudnya kekerasan fisik atau verbal? Segala macam. Ngejar-ngejar anak cewek gitu untuk memegang. Aku pikir itu kan terjadi di zamanku ya.